Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jumpa lagi bareng saya Kang Abi. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan adanya revisi perbaikan pada file paket akreditasi 2023 di standar 1.2. Nah, di standar ini nanti ada 3 yang saya sediakan sebagai revisi dari catatan yang masuk dari asesor ya, yang mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan Bapak Ibu disimak videonya sampai dengan tuntas. Jangan lupa di like dan di subscribe. Pada akreditasi yang saya ajukan ada catatan seperti ini Bapak Ibu dari asesornya. Ketersediaan rekapitulasi data capaian perkembangan ya, ada anak yakni DDTK. Dari catatan ini saya coba untuk memahami kembali dan saya coba untuk membaca deskripsi di 1.2 di mana ketersediaan rekapitulasi data capaian perkembangan anak sesuai dengan kelompok usia yang dapat diukur menggunakan beberapa instrumen. Bisa diukur menggunakan DDTK atau KMS atau KPSP atau data lain yang terkait dengan data perkembangan, atau Bapak Ibu bisa juga menggunakan buku GIA. Nah, dari hal ini Bapak Ibu saya coba untuk membuat dua data file, yaitu di data rekap DDTK dan KPSP. Nah, sisanya kalau misalnya Bapak Ibu pengen lebih lengkap lagi, monggo di explore saja. Saya sudah menyediakan file yang berkaitan dengan rekapitulasi data capaian perkembangan menggunakan mode DDTK dan mode KPSP. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini ada revisi ya. Nah, di sini ada 2 file yang baru ya yang saya revisi, yaitu rekapitulasi perkembangan dengan mode DDTK, kemudian di sini dengan mode KPSP, dan yang ketiga masih yang lama, yaitu menggunakan mode rekap analisis, di mana nanti memasukkan semua data perbandingan berat badan dan tinggi badan, baru nanti analisis pertumbuhannya. Nah, lebih jelas Bapak Ibu langsung saja kita buka filenya atau cek filenya. Nah, ini dia Bapak Ibu 3 file ya yang saya sediakan di standar 1.2. Ada 2 file baru yang saya sesuaikan dengan permintaan tadi yang di sini ya, yang di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketersediaan rekapitulasi, yang diminta adalah DDTK ataupun rekap dari DDTK-nya saya sediakan yang ini ya. Kemudian untuk KPSP juga saya sediakan, khawatir nanti ada permintaan untuk KPSP karena di sini juga diantaranya boleh menggunakan data KPSP. Baik, sekarang kita buka saja Bapak Ibu. Yang pertama kita buka file 1.2 versi mode DDTK. Nah, di sini ada, kita lihat ya. Di sini ada isiannya, bantuan isian ya Bapak Ibu. Kita buka saja. Jadi lampirannya ya, gitu instrumennya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti silahkan beri nama PAUD-nya, nama sekolahnya, PAUD-nya apa, kemudian nama siswanya dan tanggal lahir. Kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan lagi, silahkan ditambahkan ya. Kemudian untuk petunjuk pengisian juga ada di sini. Nah, ya silahkan Bapak Ibu. Kemudian ini untuk rekapitulasi data capaian perkembangan anak sesuai dengan kelompok menggunakan DDTK. Kita buka saja. Ini menggunakan Microsoft Excel ya Bapak Ibu. Nah, pertama-tama Bapak Ibu di atas ini ada data ya, rekapitulasi deteksi dini tumbuh kembang. Kalau misalnya ada yang kurang ditambahkan saja. Nah, kemudian di sini ada nama sekolah, periode tanggal pengukurannya, petugasnya siapa, tahun pelajaran dan semester berapa. Kalau misalnya ini mau diganti, silahkan diganti saja, semuanya bisa diganti. Kemudian di sini ada kolom nomor. Nah, untuk nomor saya buat 50 Bapak Ibu ke bawah ya. Nah, 50 ini sudah saya insert rumus ya Bapak Ibu. Saya insert rumus. Kalau misalnya dirasa rumusnya salah, silahkan dihapus saja. Rumusnya ada di kolom-kolom ini. Nah, seperti yang pilih-pilih ini, silahkan dihapus saja. Oke, pertama ada nomor, ada nama siswa. Silahkan kalau misalnya namanya panjang, Bapak Ibu digeser saja ke sini ya. Kemudian laki-laki dan perempuan, Bapak Ibu pilih saja laki-laki atau perempuan.
Kemudian masukkan tanggal lahir. Tanggal lahirnya Bapak Ibu formatnya tanggal, kemudian bulan dan tahun. Nah, secara otomatis nanti ini ada rumus perhitungan sudah berapa bulan usianya dari awal lahir sampai dengan saat ini. Jadi contoh misalnya 2016 80 bulan. Nah, kemudian di sini ada pengelompokan sesuai dengan usia. Ada usia 1 sampai dengan 24 bulan, ada 25 sampai dengan 36 bulan, 37 sampai dengan 48 bulan, 49 sampai 60 dan 61 sampai dengan 72, yang terakhir 73 sampai 84. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan beri tanda centang ya. Kalau Bapak Ibu mau pakai checklist silahkan, mau tanda V juga boleh ya, contoh. Nah, sekarang misalnya si contoh ini yang pertama, jenis kelaminnya laki-laki, umurnya 80, maka dia masuk kemana? Ke usia yang 73 sampai 80 di sini. Nah, kita kasih saja checklistnya di sini. Nah, kemudian status gigi. Nah, status giginya Bapak Ibu tentu ini kan hasil rekap, berarti kan hasil pengukuran ya. Nah, siswa ini apakah normal ataukah kegemukan dan lain sebagainya. Nah, ini didapat dari mana? Dari hasil pengukuran di standar 1.1 ya. Misalnya si contoh ini adalah giginya baik, contoh. Nah, kemudian untuk deteksi perkembangannya, motorik kasarnya. Nah, dia misalnya SP, yaitu standar SP itu adalah sesuai perkembangan. Sementara untuk PM, nah nanti Bapak Ibu penjelasannya ada di sini, ditarik saja ke samping ya. Sini SP sesuai tahap perkembangan, kalau PM perkembangan anak meragukan, kemudian PR penyimpangan perlu rujuk ke rumah sakit. Ya, tinggal Bapak Ibu pilih SP atau PM. SP misalnya, ini juga SP misalnya, dan seterusnya sampai dengan selesai Bapak Ibu. Nah ya, tindak lanjutnya dari sini Bapak Ibu nanti ketahuan apakah ada temuan. Misalnya di sini ada temuan gangguan perilaku, misalnya tidak ditemukan misalnya. Kalau misalnya tidak ditemukan gangguan, maka tentu tidak ada lagi tindak lanjut, kecuali mungkin nanti harus ada stimulus ya, seperti ini ya misalnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara pengisiannya. Karena ini adalah rekap dari menggunakan DDTK ya. Nah, kemudian untuk daftar list yang checklist itu ada di sini. Kalau mau dirubah-rubah ya Bapak Ibu nih, JK nanti ngambilnya dari sini untuk otomatis yang sini. Baik Bapak Ibu, bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu versi mode KPSP. Kita buka. Untuk KPSP ini Bapak Ibu saya sediakan juga pedoman bukunya, yaitu buku SDIDTK. Ini silahkan dipelajari. Kemudian KPSP-nya juga yang versi Word ada. Nah, ini juga saya sediakan untuk rekapitulasi data perkembangan anak sesuai kelompok dengan metode KPSP. Kita buka saja langsung seperti ini. Kita buka. Nah, ini dia KPSP-nya Bapak Ibu. Nah, untuk rekapitulasi KPSP ini saya buat berdasarkan kelompok usia. Di sini ada 2 sampai dengan 3 tahun, ada 3 sampai 4 tahun, ada 4 sampai 5 tahun, ada 5 sampai 6 tahun ya, berdasar kelompok. Nanti silakan Bapak Ibu masukkan siswa-siswa yang berdasarkan kelompoknya. Di sini ada kelompok 2 sampai 3 tahun. Kenapa dipisah seperti ini? Karena mempunyai indikator perkembangan yang berbeda tiap usianya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu pengen disatukan semuanya, silahkan sajalah diedit ya. Kalau saya ingin membuatnya lebih mudah, kalau disatukan nanti agak ribet untuk mengisinya. Kalau ini kan tinggal enak, tinggal 2 sampai 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Nah, untuk pengisiannya Bapak Ibu di sini juga ada pedoman. Di sini kalau misalnya Bapak Ibu mau baca, saya sediakan juga di sini ya. Ini kriterianya. Nah, untuk filenya seperti biasa ada judul, ada nama sekolah, tanggal pemeriksaan kelompok, petugas pemeriksaan. Nah, untuk formnya ada nomor ya, ada nomor, kemudian ada nama anak, tanggal lahir, umur. Untuk umur saya harus dikonvert ke bulan. Nah, untuk convert ini saya menggunakan rumus. Kalau dirasa Bapak Ibu rumusnya salah, silahkan dihapus. Rumusnya ada di sini di bulan ya, rumus bulannya.
Nah, kemudian untuk motorik kasar, silahkan Bapak Ibu tanyakan ke orang tuanya ya. Apakah anaknya sudah bisa naik tangga sendiri ya. Nah, ini nantinya Bapak Ibu yang dihitung pada KPSP ini adalah perhitungan yang jawabannya iya. Nanti untuk spesifikasinya ada di sini. Jika jawaban ianya 9 sampai dengan 10 berarti sesuai umur. Kalau jawaban iyanya 7 sampai 8 itu meragukan, dan 6 atau sampai kurang ke bawah itu penyimpangan ya di sini. Namun Bapak Ibu tidak usah repot-repot, nanti akan terukur sendiri karena sudah saya tanamkan rumusnya di sini ya Bapak Ibu. Jadi ketika ini otomatis menjumlah, nih misalnya nih kita ini kan ya semua. Nah, sekarang kita rubah misalnya jadi tidak. Maka 8 akan berubah sendiri ya, jadi otomatis di sini. Dan yang palsa ini Bapak Ibu biarkan saja, nanti dia akan berubah sendiri ketika kita sudah mengisinya. Misalnya di sini tidak. Nah, kita tambah misalnya di sini ya. Oke, kita tambah lagi ya misalnya. Palse. Ini kita tarik ke bawah. Nah, kemudian tambah lagi misalnya ya. Nah, 3 ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu caranya. Nah, untuk yang 3 sampai 4 juga sama caranya, kemudian 4 sampai 5 juga sama. Cuma yang membedakan memang komponen indikator perkembangannya saja. Kalau untuk yang 2 sampai 3 sedikit, kemudian 3 sampai 4 sudah mulai agak banyak, 4 sampai 5 banyak, dan yang 5 sampai 6 ya cukup banyak lah. Seperti ini ya. Cara isinya seperti itu Bapak Ibu. Tinggal isi nama anak, kemudian tanggal lahir, bulannya nanti akan niti sendiri ya, dia akan berjalan. Kemudian untuk indikator perkembangan usianya, nanti Bapak Ibu silakan tanya ke orang tuanya apakah sudah bisa berjalan lurus. Kalau misalnya sudah ya gitu kan. Kemudian kalau misalnya tanya lagi apakah berdirinya dengan satu kaki selama 11 detik bisa, atau Bapak Ibu langsung tes juga bisa ya, seperti ini. Kemudian menangkap bola kecil dengan kedua tangan, jadi diuji juga oleh Bapak Ibu bisa ya, hingga seperti ini. Jadi jumlahnya akan di sini. Kalau misalnya ini jadi tidak, nanti jumlahnya akan berubah jadi 12. Nah, ini misalnya tambah 1, nah, penyimpangan tambah 1 iya misalnya. Penyimpangan kalau iya lagi sampai 3. Ya, jadi Bapak Ibu ketika kita memilih ya di sini, maka penjumlah hasil pemeriksaannya akan berubah. Nah, untuk interpretasinya akan berubah sesuai dengan jumlah yang ada di sini. Patokannya adalah pada hasilnya yang ini Bapak Ibu. Lebih jelasnya lagi monggo Bapak Ibu bisa dipelajari ya di buku SD IDTK. Jadi seperti ini caranya, dan setelah itu silahkan Bapak Ibu dicetak dan ditandatangani dan diupload ke akreditasi. Ini yang kedua. Untuk bukunya silahkan Bapak Ibu ini bentuknya PDF ya, bisa Bapak Ibu pelajari. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga ini model rekap seperti biasa yang lama ya, model lama. Di sini kita masukkan nama siswa, kemudian tanggal lahir, umur. Nanti analisisnya di sini, analisis perkembangannya ya, perkembangan. Nah, analisis perkembangannya ada di sini. Nanti dari umur, kemudian kategori gizi, baru analisisnya di sini. Ini contohnya. Nah, sekarang dari tiga file yang saya sediakan, silahkan Bapak Ibu mau yang mana yang mudah untuk dikerjakan ya. Nah, saya buat 3 ini biar nanti ada opsi lain selain dari yang lama yang saya siapkan. Mau menggunakan DDTK silahkan, mau yang menggunakan KPSP silahkan. Yang terpenting nanti bisa diuji ya berdasarkan petunjuk yang ada di sini, yang dapat diukur menggunakan beberapa instrumen ya. Kita menggunakan pengukuran instrumen yang mana? Kita menggunakan DDTK boleh, KPSP boleh, atau KMS boleh. Cuman saya lebih cenderung ke DDTK dan KPSP. Karena KMS itu kita sudah menggunakannya di standar 1.1 pertumbuhan kalau salah ya. Pertumbuhan lah kalau tidak salah, tentang berat badan berdasarkan umur dan seterusnya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itulah sekilas pembaruan ataupun update atau revisi di file akreditasi
2023. Terima kasih, mohon maaf ada salah kata. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.